Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya ya. Saya ngambil waktu Ibu buat wawancara. Kebetulan ada tugas dari guru penggerak Ibu, modul 3.1 kami belajar tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini salah satu tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah terkait bagaimana kepala sekolah ketika mengambil sebuah keputusan itu di sekolahnya gitu Ibu. Minta izin waktunya ya Bu. Ya, monggo Pak, silakan. Baik Bu, gini Bu, pasti ketika sebagai kepala sekolah Ibu ya, sehari-harinya itu pasti ketemu dengan berbagai persoalan ya Bu ya, masalah-masalah, persoalan-persoalan gitu yang memang itu perlu Ibu mengambil sebuah keputusan ya. Nah, selama ini ketika Ibu melihat sebuah permasalahan itu seperti apa? Ketika Ibu melihat ada sebuah masalah-masalah yang Ibu perlu mengambil keputusan. Ya tentunya masalah yang luar biasa ya Pak, Ya. yang betul-betul kelihatannya ini harus diputuskan atau harus Ibu dengan kasus ini harus betul-betul menanganinya gitu ya kan gitu. Jadi tidak asal kalau dengan keputusan yang memang kasus ini yang luar biasa. Ya. Baik, kalau boleh tahu Bu, seperti apa nih satu kasus saja mungkin yang bisa share ke saya, mungkin yang ketika Ibu melihat kasus itu Ibu ada galau atau dilema ketika mengambil sebuah keputusan menghadapi kasus tersebut. Waktu itu sih murid sih Pak. Oh, mungkin. Waktu itu kelas 4 Pak, dengan gitu kelas 4 dia itu mencuri. Oh, Gitu. Tapi sih dari sekolah mencurinya itu gitu di rumah tetangga lah, di rumah tetangga sendiri gitu. Jadi udah luar biasa lah karena anak itu kan masuk udah ketahuan sama yang punya rumahnya itu udah di dalam. Sementara yang punya rumah itu kerja gitu, hanya ada anaknya. Itu yang betul-betul luar biasa kasusnya seperti itu. Ketika Ibu melihat kasus ini berarti kan gini, ada murid di sekolah Ibu gitu ya Bu ya, yang dia melakukan sebuah katakanlah tadi pencurian gitu ya, percobaan pencurian tapi di luar bukan di sekolah gitu ya. Iya, Gitu. Baik. Ibu ketika melihat hal ini apa yang Ibu putuskan? Awalnya sih kaget, ya kan, tapi kan kita menggali informasi dulu, karena itu kan tidak terjadi di sekolah. Iya. Hanya memang laporannya kan ke sekolah, kemudian kan murid kita lah gitu, kan gitu. Jadi kita juga tidak langsung memutuskan harus bagaimana, tapi saya mau cari-cari dulu, gitu kan, yang mencari itu dalam artian cara ngambil keputusannya itu, oh gitu, berarti harus ada pemanggilan atau cari-cari berita yang apa ya namanya, yang betul-betul infonya itu betul-betul benar gitu sih. Itu pertama-tamanya sebelum keputusan itu saya ambil kan gitu. Yang membuat Ibu galau atau dilema ketika menghadapi kasus ini bagian apanya? Ya karena memang tahu sih tentang si anak ini. Ibu kenal gitu ya? Kenal gitu lah kan, memang juga nggak terlalu jauh lah dari rumah gitu. Jadi ini gimana ya, sapinya juga dia mencuri, sapinya dia sudah ada kekurangan di keluarganya. Dari secara ekonomi dia sebetulnya kekurangan. Iya. Jadi ketika Ibu mau mengambil keputusan tuh agak bingung gitu ya, antara itu tadi. Antara diberikan. Nah makanya diputuskan seperti itu kan, kalau kita mau itu kan sudah dikeluarkan saja, kita tidak mungkin juga Pak kan gitu. Jadi betul-betul harus bijaksana sekali kan gitu. Kemudian setelah tadi Ibu memperoleh informasi ya dari itu, langkah apa yang Ibu ambil gitu setelah dan dapat tidak langsung ketika mendengar itu kan Ibu nggak langsung bisa mengeluarkan anak itu gitu kan? Tidak, iya. Nah langkah berikutnya apa Bu setelah dapat informasi? Ya saya dengan guru kelas 4 ngobrol bahwa ada cerita seperti ini, disampaikan dulu kan gitu ya, gimana gitu. Kemudian ya kita manggil anaknya gitu, anak tersebut saya panggil kan gitu, benar atau tidak kan gitu. Dengan biasanya kan pasti tidak ngaku lah gitu, tapi karena emang akurat ya infonya gitu, jadi sampaikan ke gurunya. Kemudian setelah gurunya dengan
anaknya kami istilahnya bukan interogasi ya, tanya-tanya lah gitu kebenaran dari berita tersebut. Pada akhirnya anak tersebut tetap sekolah atau dikasih rambu-rambu atau gimana ini untuk supaya dia cerah gitu? Ya, anak itu sih kita juga sudah mulai dia DO ya, sudah mulai itu keluar dengan malu gitu kan, tidak juga saya mau mempermalukan gitu, nggak mau kan gitu, memberitahukan ke orang-orang ya, kita keep aja gitu, yang penting saya dengan dirinya dengan anak itu sendiri gitu. Orang tuanya tahu juga. Iya kan, tapi setelah itu baru dengan orang tuanya kan gitu. Dulu juga sakit kan sih orang tuanya. Baik dari kasus tadi dan kasus-kasus mungkin yang Ibu temukan ketika Ibu memimpin sekolah ya. Menurut Ibu kira-kira apa hal-hal yang menurut Ibu ketika mengambil keputusan itu efektif? Maksudnya ada hal-hal orang lain yang terlibat atau gimana? Ketika mengambil keputusan itu, keputusan bagaimana yang efektif? Ya kita kan memang juga tidak bisa sendiri ya Pak. Tadi sudah guru kelas ya, ada tim ya, kerja ya, kesiswaan lah kan gitu ya, kemudian guru agama ini kan, jadi ini harusnya bagaimana dengan anak tersebut dan gitu, bagaimana baiknya gitu. Jadi kita ingin membentuk akhlak lah gitu, jangan sampai anak ini dengan itu doang tidak sekolah kan, itu salah kita juga kan gitu jadinya ya. Jadi akhirnya ya terus kita mempersilahkan anak tersebut sekolah gitu kan, dengan tetap diperhatikan lagi dibimbing atau di istilahnya gimana ya Pak, dengan anak itu selalu tiap hari itu diawasi lah gitu, jangan sampai seperti itu lagi kan gitu. Namanya juga baru kelas 4 kan, dan juga backgroundnya kan keluarganya seperti itu, mungkin antara tidak gitu kita mau hukum berat kan, juga kita perlu pertimbangan luar biasa gitu. Baik Bu, ketika Ibu mengambil sebuah keputusan ya, baik itu yang dari kasus tadi atau kasus yang lain di sekolah yang pernah Ibu pimpin, kira-kira tantangannya apa aja yang menjadi menyebabkan Ibu ini menjadi tantangan atau hambatan kira-kira? Ya pastinya sih di hati juga gimana ini kalau saya tegas banget juga, kalau tegas banget ya udah dikeluarkan aja nih anak gitu, tapi masa depannya gimana, sementara kita sekolah kan nggak boleh ya udah seperti itu, justru harus lebih tadi bijaksana agar anaknya tetap sekolah tapi kelakuan itu jadi benar kan gitu. Jadi dilemmanya di situ antara saya mendengarkan atau tidak dengan rasa kasihan juga kan gitu, karena ini tidak sepenuhnya lah ini anaknya bersalah gitu loh, karena juga kan masih anak-anak kan gitu. Iya. Gitu. Nah Ibu tadi ya Bu, tadi kan sudah ada dipaparkan juga sama Ibu ya. Ketika Ibu melihat sebuah persoalan atau masalah, langkah-langkah atau apakah Ibu punya langkah-langkah atau langkah-langkah tertentu ya atau prosedur tertentu ketika menghadapi sebuah persoalan tersebut? Jadi step-stepnya apa aja gitu, ketika misalnya Ibu melihat ini ada masalah ini nih yang perlu penanganan Ibu, yang Ibu lakukan setelah melihat itu apa aja yang dilakukan sampai masalah itu selesai? Itu yang pertama kan dengan adanya laporan itu kan kita terima laporan itu di olah desa ya istilahnya, kemudian menanyakan kebenarannya, terus keseharian ya, konfirmasi keseharian anak itu juga seperti apa kan, ke orang tua ini juga kita komunikasi lah gitu dengan orang tuanya gitu. Barulah setelah informasi ini kumpul kan gitu ya ini pertimbangan saya ya udah berarti ini anak sudah dikeluarkan tapi luar biasa harus dibimbing misalnya dengan saya minta ke guru agama lah khusus guru agama untuk membimbing ini anak gitu, karena namanya juga kan masih anak-anak ya, terdorong ingin dengan keinginan yang dia sudah punya ya kan, dia seperti itu Pak gitu. Baik, tentunya kalau dalam pengambilan keputusan itu ada orang-orang yang dilibatkan ya, siapa aja biasanya Ibu yang dilibatkan ketika Ibu akan mengambil sebuah keputusan? Ya tentunya yang di sekolah ya tim kerja saya dibawa diajak musyawarah ya kan gitu, bagaimana dengan kasus anak ini kan gitu. Ya akhirnya Ibu kalau seperti itu mungkin terhadap anak ini harus diberi lebih perhatian.
ya, lebih perhatian agar dia juga tidak mengulangi perbuatannya. Itu minimal seperti itu ya kan, gitu ya. Syukur-syukur istilahnya anak ini betul-betul berubah lah gitu. Berarti ada tim kerja ya Bu ya, ada pihak lain nggak Bu selain tim kerja, berarti guru ya Bu ya? Iya. Selain guru ada lagi nggak Bu? Ya, komite sih saya bebaskan Komite, gitu, ya. ya ketua komite kan waktu itu biar mengetahui aja gitu, tapi tidak untuk mempermalukan anak ini kan gitu. Supaya laporan aja gitu ya? Iya, sebagai laporan aja. Berarti guru, komite, ada lagi nggak Bu selain itu? Saya sih udah cuma Gitu ya. Baik Bu, dari semua peristiwa atau kasus-kasus yang Ibu temukan selama Ibu memimpin, baiknya kasus yang tadi atau kasus-kasus yang lain, apa pelajaran yang bisa Ibu ambil sebagai seorang pemimpin? Ya, pelajarannya mungkin nanti saya itu sebagai kepala sekolah dia bisa kerja sendiri ya. Dan dalam pengawasan itu juga bisa dalam, apalagi dengan murid banyak, kelas banyak, tentunya kami juga minta bantuan dari guru kelas itu ya, masalah-masalah yang sekiranya harus bisa musyawarahkan tolong disampaikan ke kepala sekolah gitu. Karena memang kalau sendiri tanpa bantuan guru kan memang juga tidak bisa Pak, kalau untuk istilahnya kita berbuat ya Pak dengan masalah yang timbul itu baik, kita tidak bisa sendiri kan, bisa tetap aja tim kerja dan semua istilahnya yang ada di sekolah gitu, sampai ke penjaga sekolah pun harus bisa membantu, karena kan barangkali yang melihat itu tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, ya bisa saja melalui penjaga kan, seperti itu dikoordinasikan dengan saya gitu sebagai pemimpin kan gitu, agar sekecil apapun masalah itu bisa diketahui dan kemudian dimusyawarahkan seperti itu Pak. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan dari pendapat Ibu, pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus yang ditemukan bahwa kita harus memperkuat kolaborasi antar itu ya Bu ya, dengan antar guru, tim kerja ya, guru, penjaga, tenaga kependidikan lainnya gitu kan ya. Baik Bu, luar biasa sekali Bu, pengalaman Ibu nih ketika mengambil sebuah keputusan, dan ini menjadi sebuah ilmu nih bagi saya juga untuk belajar gitu, bagaimana cara untuk kita ketika dihadapkan kepada sebuah masalah, cara mengambil sebuah keputusan yang paling tepat. Tentunya kan setiap keputusan ada resikonya Ibu ya, dan mungkin di antara beberapa resiko itu mana yang mungkin bisa lebih tepat gitu ya, resikonya lebih kecil gitu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah diganggu waktu istirahatnya Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu dari Ibu gitu kan buat pelajaran saya juga. Terima kasih ya Bu. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dulu. Terima kasih Ibu Yuda nih waktunya ya, udah direpotin sama saya. Jadi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Dulu. Gimana kabar Pak Dulu? Sukses nih kan? Alhamdulillah Bu. Saya mau izin Bu, lagu waktu Bu Yuda nih. Jadi saya itu izin untuk melakukan wawancara terkait dengan pemenuhan tugas saya di CGP Angkatan 7 ya Yuda ya. Terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan. Ini Bu Yuda, jadi dalam keseharian Ibu kan sebagai kepala sekolah gitu ya, pasti menemukan banyak kasus yang berkaitan ya dengan berkaitan sama warga sekolah ya gitu. Nah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Oh ya, saya Pak Dulu tahu lah ya, saya juga kepala baru ya. Iya. Jadi memang beragam kasus ya, kasus baik itu datang dari siswa, guru gitu kan. Nah nanti mengidentifikasi itu mana yang bisa diselesaikan oleh guru sendiri tanpa melibatkan kepala sekolah, ya mana yang harus melibatkan kepala sekolah. Gitu. Ada yang bisa ditangani langsung sama guru seperti itu Pak Dulu. Kalau boleh tahu Ibu seperti apa kasus dilema yang pernah Ibu
hadapi? Oh iya. Karena kasus tersebut itu yang misalkan ibu dapat nih kasusnya, itu masuknya ke dilema etika atau bujukan moral ya. Kalau kita tahu sendiri kan kalau dilema etika itu dari dua kasus itu, kita ketika mau ngambil keputusan itu kan dua-duanya dalam posisi yang tidak salah gitu ya, bisa benar. Tapi kita harus mengambil keputusan itu. Kalau bujukan moral kan itu lebih ke udah jelas benar salahnya gitu, tidak kita mengambil keputusan. Kira-kira kasus seperti apa yang ditemukan itu masuknya kira untuk itu ke mana ya? Oh, kalau dari penjelasan Pak Dudung sih kayaknya tadi itu masuk ke bujukan dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral ya. Bujukan moral ya. Jadi kalau bujukan moral itu ada di sana itu ada pelanggaran hukumnya atau yang keluar dari undang-undang, keluar dari aturan, itu masuk ke situ nggak? Pelanggaran hukum dalam arti ini kan langsung ke kasusnya aja ya. Oh iya, kasusnya dulu aja Bu. Jadi tinggal nanti apakah itu bujukan moral atau tidak ya, karena kalau melihat penjelasan Pak Dudung seperti itu, karena anak melanggar dalam hal ini, anak ini tidak masuk ke sekolah yang cukup lama. Kelas berapa? Ya, kelas 6, dan kelas 6 kan sudah mau ujian, sedangkan dia nggak masuk hampir mau masuk 2 bulan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu kasusnya. Berarti kalau itu bisa lebih itu kan ke itu ya, dilema etika ya, berarti kan nggak ada pelanggaran yang masalahnya itu tidak terlalu ini ya. Oh iya, dilema etika jadinya. Ya, oke, ya. Berarti itu ada anak yang tidak masuk ya, ke sekolah. Iya. Nah, ini kelas berapa? Kelas 6 ya. Laki-laki. Lantas bagaimana ibu menghadapi keputusan hal ini? Ketika ada anak yang begitu tuh, ketika ibu melihat ada anak yang tidak masuk nih, itu apa yang ibu lakukan? Oh iya, jadi gini, baru anak saya mendapat laporan lah dari guru kelas 6 kan, gitu kan, tentang ada satu orang anak yang tidak masuk, gitu kan, udah hampir 2 bulan, gitu kan. Saya tanya apakah sudah berkunjung ke rumah, kan gitu, katanya udah Bu, gitu kan, tapi orang tuanya sedang bekerja di luar, anaknya nggak mau keluar, saya nggak dibukain pintu. Itu yang pertama, gitu kan. Saya tanya, gitu kan. Ya udah, sekarang sekali lagi lah, saya anjurkan untuk sekali lagi nih wali kelas untuk datang, misalnya lagi, gitu, misalkan orang tuanya ada, gitu kan. Nah di sana akhirnya berkunjunglah si guru ini, dan dia didampingi sama korlas waktu itu. Nah, diminta bantuan sama korlas, dan di sana sampai di sana itu ketemulah dengan tetangga dulu, tapi tetangga ini udah tahu karena anak ini nggak masuk dibantu. Dipanggilin mamanya yang lagi bekerja sebagai asisten rumah tangga, nggak jauh lah dari situ, dipanggil pulang, dan bersama dengan itu juga ada dari belakang rumah nenek sama kakeknya juga datang. Karena di situ anaknya ada di kamar, ya anaknya ini ada di kamar dan tidak mau keluar, walaupun gurunya sudah dikasih tahu bahwa ada gurunya masuk, gitu kan, ada datang lah, gitu kan. Sampai si kakeknya ini, kalau menurut penjelasan si guru tadi ke saya, itu sampai nangis lah. Nah, tidak ada penyelesaian di situ, hanya cuma mengobrol dengan orang tua dan keluarga yang ada, gitu kan. Pulang dan laporan lagi ke saya seperti itu ceritanya. Langkah berikutnya, akhirnya saya kasih tahu, saya memanggil bagian kesiswaan dan bagian kurikulum. Tolong dibantu. Waktu itu saya minta minggu ini, waktu itu hari Kamis lah ya, waktu hari Kamis, tolong besok datang ke rumah, namanya itu si Azam pokoknya saya tahunya Azam gitu. Datang, tolong sampai ketemu, diusahakan ketemu dengan si anak gitu kan. Tapi jangan terlalu banyak pertanyaan, suruh datang aja ke sekolah gitu. Besokan harinya setelah itu mereka laporan ke saya,
Nah isi laporannya alhamdulillah udah sampai tim ini dari sekolah ke rumah. Di sana ada ada orang tua dan si guru tadi bagian kesiswaan namanya Bu Ayu, itu guru dia masih waktu kelas 1. Nah pas dia ketok pintu, mamanya bilang, ini ada Bu Ayu. Langsung dia, oh Bu Ayu ya. Nah keluarlah tuh, keluar. Akhirnya karena udah kita set jangan banyak bertanya, cuma pokoknya biar dilus-lus lah, di sayang-sayang, suruh besok datang ke sekolah. Dan alhamdulillahnya hari Seninnya besok kan ini datang, tapi dengan catatan, ada catatan nih, catatan dia tidak belajar dengan teman-temannya. Jadi ada catatan nih, jadi kita kasus di sini karena dia banyak tugas yang belum dikerjakan. Itu satu nggak masuk absensi sama tugas-tugas. Akhirnya satu-satu kita urai dulu, dia menyelesaikan dulu tugas. Akhirnya ditempatkanlah si anak ini, dia memilih sendiri di ruangan guru. Jadi itu. Jadi si anaknya sendiri yang milih, dia pengen mana ya. Menarik sekali ya Bu itunya ya, kasusnya ini berkaitan sama siswa ya. Nah menurut Ibu nih, ketika dari kasus-kasus yang itu ya, atau seluruh yang lain yang pernah ini, kira-kira menurut Ibu apa yang paling efektif ketika itu mengambil keputusan? Ya, hal yang efektif untuk kita menyelesaikan suatu kasus di Pak Ibu, komunikasi ya. Komunikasi itu yang penting, baik itu komunikasi kita dengan karena kita di sekolah mitra kita adalah guru, dengan guru dan dengan orang tua. Itu kita bertiga ini jangan sampai miskomunikasi, maksudnya tidak ada komunikasi. Jadi komunikasinya satu baik, sehat, itu insya Allah. Komunikasi ya. Kemudian ketika Ibu menghadapi sebuah persoalan di sekolah itu, ada nggak tantangannya ketika Ibu akan mengambil sebuah keputusan? Tantangan pasti ada kan. Tantangan itu biasanya itu kan sesuatu yang udah menjadi pemikiran kita, penanganannya seperti ini, biasanya itu kan pas kenyataan itu tidak sesuai, kan ada rintangan, halangannya dan lain sebagainya, itu jadinya ada gitu kan tantangannya. Oke. Baik, berarti tantangan itu ada ya, baik dari gurunya, iya, dari orang tua, siswa itu sendiri. Di luar itu ada juga, guru, orang tua, siswa yang berkaitan sama sekolah ada juga. Kita itu di warga sekolah itu ya, tantangan itu baik itu tantangan kita berhadapan langsung dengan baik itu guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan itu jadi tantangan-tantangan yang ada. Dalam ketika Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah itu, ada nggak pihak-pihak apa aja atau siapa aja yang Ibu libatkan ketika Ibu akan mengambil sebuah keputusan? Jadi kalau saya, pihak yang mana yang harus saya libatkan, saya lihat kasusnya dulu. Gitu kan. Jadi kalau kasus ini tadi si anak tadi, itu saya melibatkan itu yang masih di dalam ruang lingkup sekolah, yaitu ya guru dan tim-tim yang ada sekolah, bidang-bidang, kurikulum, bidang kesiswaan, humas, itu yang saya pergunakan untuk membantu kasus ini. Saya ini, apalagi ini kan kasusnya ini dulu kasus anak yang nggak mau sekolah gitu. Intinya apa sih, di mana sih, kan gitu. Jadi sampai saat ini udah ketemu gitu ya, dasarnya alasannya kenapa, dan sudah bisa diselesaikan. Alasannya sih kalau dilihat ya, saya lihat sendiri itu alasan lebih condong itu alasan di rumah tangga. Tapi berdampak berdampaknya ini ke sekolah gitu kan. Nah kalau di rumah tangga kita tidak bisa terlalu jauh untuk mencampuri, ya jadi paling kita komunikasi baik aja dengan orang tuanya, dengan keluarga, dengan anak. Intinya kita anak ini tetap nyaman di sekolah dan belajar gitu. Iya, baik. Jadi yang penting domainnya sekolah, bagaimana si anak itu bisa masuk gitu ya sekolah. Apapun ketika dia ada
keluarga itu kita nggak terlalu jauh. Tidak, tapi tetap kita memberikan hal-hal yang masih bisa kita kasih masukan lah ke pihak keluarga. Gitu. Karena berpengaruh juga ya Pak. Ya. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut Ibu pembelajaran apa yang diperoleh dari kasus-kasus yang ditemukan? Gitu? Pembelajarannya banyak. Pertama, pembelajaran untuk saya sendiri, untuk selaku kepala sekolah, itu harus benar-benar kita memberikan modal ya kepada guru-guru kita itu, bagaimana tupoksi seorang guru itu harus benar-benar dilaksanakan di sekolah. Yang jelas itu, selain memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak, mereka juga harus komunikasi sehat dengan orang tua, itu tidak boleh terputus. Jadi kalau ada kasus-kasus mulai dari hal kecil yang sepele, itu jangan dibiarkan, tetap harus segera diatasi dengan cara kenyamanan anak. Intinya itu anak-anak nyaman di sekolah. Kenyamanan itu baik dari kata seorang guru, perilaku seorang guru, termasuk itu kepala sekolah. Jadi warga sekolah itu jadi nyaman, gitu kan? Khususnya siswa itu aja. Luar biasa ya, dari pengalaman Ibu ketika menghadapi sebuah dilema, ketika menghadapi sebuah permasalahan di sekolah ini, jadi membuat saya nambah lagi ilmu saya gitu buat terkait dengan bagaimana kita memposisikan diri ketika menghadapi sebuah dilema yang seperti itu gitu. Dan itu mungkin pasti akan kita temukan Ibu ya. Belum apalagi pasca COVID. Pasca COVID itu karena anak terlalu zona aman tadinya ya, berapa tahun, 2 tahun lebih lah ya. Setelah masuk ke sekolah itu mereka budaya yang tadi 2 tahun lebih di rumah bersama orang tua, itu untuk kita menata kembali itu ya harus pelan-pelan. Nah, benar-benar kita tadi itu komunikasi, dan guru ini harus benar-benar punya bekal yang luar biasa untuk mendampingi anak-anak kita. Baik, Bu Yuda, terima kasih banyak Bu Yuda atas waktunya. Saya banyak banget pelajaran dari Bu Yuda tadi terkait dengan bagaimana memanage sebuah lembaga ya, sekolah gitu kan, dengan dengan dinamika di dalamnya. Sangat menginspirasi saya Bu Yuda. Sama-sama Bu Yuda. Mudah-mudahan saya juga dapat ilmu nih tadi. Jadi ada apa tadi itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Yuda. Terima kasih banyak Bu Yuda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya ya di tengah kesibukan Pak Amin yang luar biasa. Saya aja Pak. Ya, jadi izinkan saya Pak untuk melakukan wawancara sama Pak Amin. Ini kebetulan saya mengikuti CGP ya, di angkatan 7, sekarang masuk ke modul 3.1. Itu membahas tentang pengambilan keputusan Pak. Jadi salah satu tugasnya itu kita diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan bagaimana kepala sekolah itu untuk pada saat mengambil sebuah keputusan gitu Pak. Siap. Baik, ini Pak Abid ya, sebelumnya saya mungkin akan menyampaikan sedikit ya terkait dengan istilah-istilah yang nanti mungkin akan ditemukan di Pak Abid ya, karena dalam pengambilan keputusan itu terkait ada yang disebut dengan dilema etika, dan juga ada yang disebut dengan dilema moral. Jadi ada istilah itu mungkin saya sampaikan juga terkait dengan dilema etika itu. Kalau dikatakan dilema etika itu ketika kita mengambil keputusan dalam sebuah kepemimpinan kita gitu kan, ada 2 hal yang dua-duanya benar dan kita harus kita galau gitu Pak ya, mengambil mana di antara 2 yang benar itu yang akan kita ambil. Jangan kalau rujukan moral itu salah satunya itu bisa jadi adalah sesuatu yang tidak benar, satunya benar, yang satu tidak benar. Jadi ketidakbenarannya itu udah jelas apakah dari sisi hukumnya, apakah dari sisi moral dan sebagainya. Sementara kalau tadi dilema itu ketika kita mengambil keputusan dua-duanya, kalau dipilih itu dua-duanya bisa benar gitu. Itu mungkin istilah nanti yang mungkin
ada dalam pertanyaan Pak Win. Ya, ya. Baik, Pak Win, ini ya saya juga senang sekali gitu kan bisa ada momen ini sehingga saya juga bisa meminta atau berguru lah terkait dengan pengalaman ya ke Pak Win yang sangat luar biasa kan udah pernah terjun di lapangan sebagai kepala sekolah. Nah ketika menjadi seorang pemimpin di sekolah tentunya Pak Win pasti menemukan ya Pak ada kasus-kasus yang kaitannya sama warga sekolah, entah itu ada murid, ada guru gitu kan atau warga sekolah lainnya gitu kan. Nah ketika hal itu menimpa Pak Win, bagaimana Pak Win itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus tersebut? Oh iya, dalam berbagai kasus kan kita pertama kita lihat dulu kasusnya seperti apa Pak dulu, baru kemudian kasus laporan itu ke kita seperti apa, kemudian baru kita identifikasi kasusnya apa, nah, kemudian nanti pihak-pihak yang terlibat juga kita harus kita identifikasi supaya kita nanti bisa mengambil suatu keputusan. Jadi pertama kita identifikasi dulu kasusnya, apakah ini kasus ini berkenaan langsung misalnya dengan warga sekolah kan ada orang tua, murid, ada guru, gitu kan. Mungkin ada guru atau mungkin keluarganya, ya, atau mungkin anak dengan orang tuanya, atau mungkin murid dengan murid, atau murid dengan orang tuanya, itu kasus itu harus kita lihat dulu, kita lihat utuh dulu sebelum kita membuat keputusan. Berarti harus kita analisa dulu ya Pak ya, tidak langsung mengambil keputusan gitu Pak. Iya, harus kita dulu kasus gitu. Baik Pak Win. Berarti seperti apa kalau boleh tahu saya tahu nih Pak Win, kasus seperti apa yang pernah Pak Win hadapi? Ini baru-baru ini ya, ini saya mendapatkan laporan dari seorang guru ya, kebetulan guru kelas 1 bilang, Pak, ini tahun ini si Ima tidak ada yang tidak naik kelas ya Pak. Nah saya gitu, saya tidak langsung kenapa atau apa namanya, saya hanya mengatakan, oh kenapa Bu jadi belum, kenapa harus ditinggalkan di sekolah, emang boleh, saya bilang emangnya boleh tidak naik kelas. Ya boleh aja Pak kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kan? Oh, kok bisa begitu? Kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Kita kan udah masuk tahun ini, kok belum bisa baca, bisa tulis? Itu kan kewajiban kita, kan? Walaupun anak itu tidak dari TK, itu kan karena di TK kan juga tidak diajarkan sebetulnya untuk membaca dan menulis, karena tidak diwajibkan. Gitu. Yang diwajibkan itu kan sebetulnya di SD gitu, untuk kita ajari gitu mereka agar bisa membaca dan menulis gitu kan. Nah ternyata setelah saya tanya-tanya kenapa itu anak itu Pak begini, dia itu sakit-sakitan, terus jarang masuk, terus dipanggil orang tua yang tidak mau datang. Kemarin juga pas ujian ujian semester ganjil tidak datang. Kemudian kita udah mau semester udah mau mendekati semester genap. Akhirnya bilang, oke, kalau seperti itu kan masih ada waktu, saya bilang kan kita masih ada waktu terusin apa yang dikembangkannya begitu. Nah, ternyata katanya anak itu sakit ini, katanya ini semuanya sakit kulit, seluruh badannya gitu kan, seluruh badannya sakit, lupis lah gitu ya, dan katanya sudah pergi ke dokter, sudah kemana-mana gitu berobat, tapi tidak sembuh-sembuh juga, sehingga anak itu bersekolah malu dan minder dengan teman-temannya. Nah, sehingga ya otomatis kalau minder dengan teman-temannya, tidak mau pergi ke sekolah, pasti pembelajaran juga tidak akan kena gitu, anak seperti itu gitu. Nah, akhirnya saya suruh untuk memvisit gitu kan. Ternyata beliau sebagai guru keluarga ternyata belum pernah gitu memvisit tentang rumahnya gitu kan. Walaupun dia bilang anaknya tidak masuk, dibiarkan saja tidak masuk gitu kan. Telepon orang tua juga tidak
tersebut gitu kan. Tapi sebelumnya dari laporan Pak si guru ini ternyata Korlas sudah pernah ke sana, laporannya seperti itu tadi Pak, kondisi Pak yang diceritakan. Akhirnya kondisi tidak tahu. Akhirnya setelah ke sana ceritakan ke saya gitu, ternyata kondisinya seperti ini Pak. Akhirnya saya berkesimpulan memang saya juga harus tahu juga gitu kan. Harus tahu, jangan hanya laporan saja dari guru gitu kan, atau dari sekolah. Saya juga harus melihat dengan mata kepala saya sendiri seperti apa kondisi rumahnya gitu kan. Nah setelah kesana gitu kan, memang ternyata kondisi rumah orang tua ini atau anak ini sangat memprihatinkan. Binatang-binatang ada di dalam, kucing, ayam masuk di dalam, tidak ada kandang di luar gitu kan. Kemudian yaitu rumahnya itu tersembunyi di bawah tembok rumahan. Jadi ternyata kan awalnya diminta sebetulnya rumah itu dijual ke rumahan, tapi orang ini tidak mau. Akhirnya di tembok itu dikelilingi, jadi dia tersembunyi di situ gitu kan. Nah, berarti anak ini sakit sebetulnya karena satu kondisi lingkungannya yang seperti itu gitu kan. Kemudian pantesan kalau sakit anak nggak akan bisa datang gitu kan, nggak bisa datang ke sekolah gitu kan. Kemudian dari kondisi fisiknya juga memprihatinkan, ya semua kulitnya sakit gitu kan, meleng gitu kan, mulai dari muka sampai kaki sampai badan-badannya juga gitu kan. Nah berarti ini ada yang harus di apa artinya harus kerjasama dengan pihak lain. Berarti kan ini kan bagian dari petugas kesehatan yang harusnya punya tanggung jawab di sini gitu kan. Nah, akhirnya setelah dilakukan di sekolah gitu kan, dengan guru kelas, akhirnya saya berkesimpulan kita harus laporkan ke puskesmas supaya puskesmas ini harus juga ikut kanan. Puskesmas tempat anak itu, puskesmas di mana dia itu tinggal gitu ya. Bukan dari yang lain, bukan dari itu tidak dokter gitu, tidak, tapi puskesmas dulu karena kan kita tahu kita punya MOU juga dengan puskesmas gitu kan, untuk memelihara kesehatan anak-anak kita, anak di SD kan ada MOU sekolah dan puskesmas gitu kan, mereka juga punya tanggung jawab di situ. Nah, setelah kita hubungi pihak puskesmas ini, ternyata memang mereka tidak tahu sebelumnya. Mereka taunya bahwa bahwa RW di mana tempat tinggal si anak ini adalah RW yang sangat bagus di bidang itu, malah juara gitu kan misalnya. Nah, artinya ini luput dari pemantauan mereka gitu. Padahal KTP-nya kakaknya di lingkungan itu. Akhirnya mereka sangat berterima kasih ke kita gitu, ke pihak sekolah untuk informasi awal ini, gitu kan, informasi akhirnya mereka datang juga ke sana, visitasi ke rumah tersebut dan dikasih gitu kan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah anak tersebut sudah datang ke sekolah dan kelihatannya tidak minder dan ceria gitu. Kebetulan saya juga kan beri semangat gitu ke anaknya biar tetap sekolah gitu. Jadi luar biasa ya Pak, jadi yang Bapak lakukan ya, tapi itu berarti udah kepada langkah-langkah berarti yang Bapak lakukan ya. Kalau boleh dari tadi yang Bapak sampaikan itu langkah-langkah secara umumnya itu yang Bapak lakukan apa tuh? Dari sejak Bapak mendapat informasi kasus tentang anak tersebut. Pertama kan informasinya kan dari guru informasi seperti itu. Berarti kan langkah-langkah yang pertama kan kalau sudah ada informasi seperti itu kan kita cari ininya. Kenapa harus tidak dinaikkan kelas kan begitu tadi penyebabnya kenapa? Nah itu kan kita tidak bisa langsung menjudge bahwa anak ini tidak mampu gitu kan. Nah, ternyata setelah kita telusuri, pertama kita dapatkan kondisi ada faktor lain gitu yang harus diselesaikan dahulu sebelum membuat keputusan untuk tidak naik kelas. Bahkan kita sekarang kan belum waktunya untuk kenaikan kelas, masih ada waktu gitu. Masih ada waktu gitu. Jadi artinya
ada beberapa langkah yang dilakukan untuk membuat satu keputusan. Berarti dari identifikasi pertama kasusnya dari guru, kemudian Ya. Bapak cari penyebabnya, tidak langsung mengambil keputusan, harus tidak naik ya. Cari dulu penyebabnya gitu ya Pak Rey. Cari penyebab, Habis itu cari penyebabnya, kemudian cari solusinya apa, baru kita buat satu keputusan gitu. Yang membuat Pak Arwin dilema ketika di kasus ini, galau, yang membuat Pak Arwin galaunya itu ketika di bagian apanya? Yang pertama, kalau seandainya itu dikatakan anak tidak bisa naik kelas, buat saya itu dilema. Karena kan artinya, maksudnya keputusan ini ya, keputusan guru gitu ya. Keputusan guru gitu ya, seperti itu dilema, itu nggak mungkin, nggak bisa tidak naik kelas kalau hanya anak tidak bisa baca tulis gitu kan. Tanpa tahu penyebab lainnya. Tanpa penyebabnya gitu kan. Atau penyebab, makanya itu harus dicari tahu untuk penyebabnya. Ya, yang kedua dilemanya, kalau ini kenapa anak seperti ini setelah ditelusuri gitu ya, kok dibiarkan gitu sampai orang tua atau anak ini penyakitan seperti ini kan. Kalau ternyata kalau saya ambil keputusan tadi dari segi kesehatan memang tempat itu tidak layak. Luar biasa, berarti Bapak tidak langsung mengambil keputusan dari satu informasi yang masih perlu diuji kebenarannya Pak Rin ya. Kalau saja Pak Rin mengambil keputusan langsung bisa korban gitu kan. Korban gitu kan. Kita menyesal gitu kan. Masih bisa. Dari kejadian yang barusan kasus dan mungkin juga kasus-kasus yang lain yang pernah Pak Rin hadapi di sekolah, ya kan, menurut Pak Rin hal apa yang paling efektif itu dalam ketika kita mengambil sebuah keputusan? Pertama, saya kira komunikasi dan kolaborasi dengan beberapa pihak gitu ya. Komunikasi, kolaborasi itu sangat penting. Karena tanpa komunikasi dengan pihak-pihak lain, kita tidak akan bisa mencari keputusan yang menurut saya benar, baik. Jadi kuncinya komunikasi dan kolaborasi. Baik itu kolaborasinya di dalam sekolah maupun di luar gitu kan, luar sekolah gitu. Nah, ketika Bapak menghadapi sebuah pengambilan keputusan, ada nggak Pak tantangan seperti apa yang pernah Bapak yang pernah Bapak alami gitu kan? Tantangannya apa ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan? Oh ya, tantangannya tentunya dari ini ya, pertama dari pihak keluarga, maksudnya dari pihak orang tua ya. Nah, itu juga tantangan kita. Banyak ibaratnya cibiran gitu ya. Ngapain anak kayak begitu diurus dengan orang tua, kan ngapain? Orang yang tidak mau, ya dengan ternyata mereka juga tahu ya sebelumnya tidak mau kerjasama dengan warga dengan pihak rumahan menjual ininya gitu kan. Ngapain, biarkan aja dia mereka di situ. Artinya kita kan tidak boleh mengucilkan seseorang atau orang lain gitu ya. Harus kita ingat dulu permasalahannya. Jadi itu tantangan itu bisa dari dalam, bisa juga mungkin dari dalam diri gitu ya, dari dalam diri kita, dan mungkin juga dari luar gitu. Dari tantangan itu ada dari dalam diri kita, ada yang juga dari luar, dari keluarganya, atau juga dari masyarakatnya juga ada ya Pak. Baik Pak. Nah, kalau begitu Pak, apakah Bapak punya jadwal atau sebuah prosedur yang dijalankan ketika Bapak akan membuat sebuah pengambilan keputusan? Ada nggak prosedurnya gitu yang Bapak? Mungkin prosedurnya atau mungkin jadwal gitu. Mungkin jadwalnya gitu ya. Kalau jadwalnya kira-kira seperti ini. Saya tidak akan membuat satu keputusan sebelum membuat satu langkah-langkah. Jadi ada langkah-langkahnya dulu baru keputusan. Jadi tentunya kan untuk membuat satu keputusan ini pertama langkah ini dulu. Kan ada jeda gitu kan. Kemudian langkah yang kedua, langkah yang ketiga sampai dengan pengambilan keputusan. Jadi mungkin seperti itu. Jadi ada langkah-langkah dulu yang harus dilakukan. Iya, betul. Jadi sebelum ambil keputusan. Betul. Luar biasa, berarti dicari dulu dari beberapa aspek ya. Karena ini berkaitan dengan murid ya. Jadi dicari dulu penyebab-penyebabnya, prosedurnya
dijalankan dulu. Ya, saya ingin sebuah masalah yang diputuskan itu harus permasalahannya harus komprehensif gitu ya. Jangan hanya mendengarkan dari satu pihak gitu. Sementara kita mendengarkan yang lain. Artinya harus komprehensif dan cukup kita gitu kan. Nanti alasan kita ketika sudah membuat satu keputusan. Baik, dalam ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, entah itu di kasus yang tadi Bapak ceritakan atau yang lain-lainnya, apakah ada pihak-pihak lain yang Bapak ikut libatkan? Oh iya, pasti, karena tidak mungkin membuat suatu keputusan itu berdasarkan sendiri gitu kan. Itu pasti melibatkan, kalau di sekolah itu kan ada selain kepala sekolah gitu ya, ada guru kelasnya, ada di sekolah itu ada struktur organisasi, ada kesiswaan gitu kan, ada humasnya gitu kan, orang tua muridnya itu sendiri, kemudian seperti tadi keputusan tadi kita melibatkan lembaga lain seperti puskesmas gitu kan, dokternya. Jadi dokternya setelah kita hubungi dokternya, kita hubungi kepala puskesmasnya kan, dia akan melibatkan banyak pihak juga di situ, mulai dari sampai RT-nya, RW-nya, sampai kelurahan. Berarti banyak orang yang terlibat dalam banyak pihak yang terlibat. Ya. Baik, dari yang semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada nggak apa pembelajaran yang Bapak ambil dari peristiwa-peristiwa pengambilan keputusan Bapak, baik yang kasus tadi maupun kasus-kasus yang lain yang pernah Bapak? Secara pribadi itu sih ya, dengan adanya kasus-kasus seperti itu intinya untuk pendewasaan diri kita sendiri, pendewasaan diri kita bagaimana menghadapi suatu permasalahan dan bagaimana membuat suatu keputusan ya. Jadi pembelajaran itu untuk secara pribadi untuk kita sendiri, bagaimana kita menjadi mudah-mudahan dengan dengan banyak permasalahan kita menjadi lebih bijak. Jadi lebih ke pembelajaran diri kita, pendewasaan diri kita. Dan mudah-mudahan kan dengan kita menjadi dewasa dan bijak itu bisa kita tularkan kepada teman-teman kita yang lain, menjadi pembelajaran juga gitu. Contoh. Baik. Luar biasa sekali Pak Rin ya, walaupun singkat kita obrolan singkat ini banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan gitu ya dari sesi ini Pak Rin. Ya, mudah-mudahan baru sukses juga dari Amin. Terima kasih banyak Pak Rin ya inspirasinya. Jadi saya terbayang juga ketika mungkin suatu saat saya menghadapi kasus yang sama dengan apa yang Pak Rin laksanakan, gitu yang Pak Rin temukan gitu kan. Nanti jangan bosan-bosan Pak Rin kalau saya konsultasi gitu kan. Siap, perlu juga. Siap. Terima kasih banyak Pak Rin atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya gitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin.